there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Film ini berjudul My Little Baby Jaya dengan tokoh utama yaitu Yoo Seul yang diperankan sebagai Jaya. Jaya adalah seorang mahasiswa SMA. Karena kecerdasannya, ia pun mendapatkan beasiswa di sekolahan bergengsi yang ada di Seoul. Ia juga memiliki prestasi di sekolahannya dengan memiliki suara yang sangat indah. Kehidupannya di sekolah cukup baik karena ia memiliki banyak teman yang menyukai kecantikan dan kecerdasannya. Namun sayang, seorang gadis remaja SMA di Korea Selatan itu, kehidupannya pun harus berubah drastis saat ia diketahui terlahir sebagai keluarga yang tak mampu. Jaya pun dibully dan digenjot dengan teman satu kelasnya karena telah berbohong sehingga membuatnya depresi dan mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari ketinggian. Jadi gimana kelanjutan alur cerita filmnya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi reban, kendorkan celana mantan, selamat menonton, dan intro. Film yang berlatar belakang sebelum TikTok menyerang ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang mempunyai kelainan mental yang bernama Won Sol. Terlihat kebahagiaan di mukanya karena putri tunggalnya berhasil diterima di sekolahan terbaik di sana. Won Sol pun langsung berlari ke gereja untuk memberitahu anaknya yang saat itu sedang melakukan paduan suara yang bernama Jaya. Keesokan harinya, Jaya masuk di sekolahan barunya. Saat Jaya duduk sendirian di kelas, beberapa saat kemudian ia didatangi oleh 3 perempuan yang diketuai oleh Hisun. Hisun pun mengusirnya karena itu adalah tempat duduknya. 귀 안 들려? 너 김옥래 앉던 짝이랑 자리 다 있거든? 어차피 여긴 다들 예중 출신이라 옛날에 앉던 어디로 가? Lalu Jaya pun duduk di sebelah wanita yang bernama Min Seong. Di lain sisi terlihat ayah Jaya yang sedang mencari tempat untuk berjualan. Karena dagangannya berbeda, penjual setempat pun mengizinkan ayah Jaya untuk berjualan di sana. Keesokan harinya saat Jaya bersekolah, kakak kelasnya yang bernama Yejung datang untuk merekrut anggota paduan suara. Jaya pun menunjukkan bakatnya yang membuat semua orang kagum dengannya, terutama si Yejung. 어느 선생님한테 레슨 받았니? Saat jam istirahat, Jaya pun makan di kantin dengan teman barunya. Anjing motor, cuk. Anjing jancuk. Saat jam istirahat, Jaya pun makan di kantin dengan teman barunya, yaitu Min Seong. Min menjelaskan kalau belum pernah ada yang mengalahkan Yejung dalam hal paduan suara. Akan tetapi Jaya berhasil mengalahkannya. Singkatnya mereka pun berteman dengan baik. 누구야? 우리 아빠. 동상 누구? 제 딸이에요. 그 성악한다는 그. Keesokan harinya Jaya dan teman paduan suaranya datang ke suatu tempat untuk ngecamp. Saat itu mereka semua menceritakan pekerjaan keluarganya. Dan di sini Jaya pun berbohong kalau ayahnya adalah pembisnis pakaian yang besar. Yejung yang mendengar hal itu pun membuatnya semakin tergila-gila kepada Jaya. 의류 쪽 사업해. 대박. 사업? 대박. 브랜드는? 매장하시면서 이거 뒷바라지 하기 힘드시겠다. Pagi hari pun tiba. Terlihat Jaya sedang berjalan-jalan ke danau untuk melatih vokalnya yang ditemani seorang wanita yang bernama Bora.
Namun tiba-tiba Yejung yang tak lain adalah gebetan Hisun datang memeluk Jaya dan mengatakan kalau dirinya menyukai Jaya. Tak lama setelah itu mereka berbentrok di semak-semak. Saat bentrok bersama, Bora yang saat itu berniat untuk menemani Jaya malah tak sengaja melihat mereka yang sedang melakukan pengecotan. Bora pun merekam kejadian itu dan melaporkan ke Hisun yang membuatnya marah. 왜? 혜선이 네가 이럴까 봐. Tak terima dengan hal itu, Hisun dan teman-temannya pun mengancam Min Seong untuk berbicara jujur tentang kehidupan Jaya yang sebenarnya. 어때? 막 그립지? 둘째, 정확한 대답 나온다. 셋째, 첫째, 다른 대답 나온다. Mengetahui kalau Jaya orang miskin, Hisun pun melaporkannya ke Yejung. Yejung pun mendatangi rumah Jaya karena telah membohonginya. Dan anjir, 넘보지도 않았고 왜 이래요 선배? 야. 뭐? malam harinya terlihat Jaya yang menemui Hisun untuk meminta maaf. Namun Hisun malah mengejeknya karena miskin dan menghina ayah Jaya yang berkebutuhan khusus. Mendengar hal itu Jaya sangat marah dan mereka pun baku hantam. 열받아? 너 얘기야. 나 못 참아. 주제 파악하라고 씨발아. 아, 우리 아빠 몰카지 말랬지. 한 번만 더 아빠 얘기. Pihak sekolah pun mengetahui hal tersebut dan orang tua Hisun meminta sahabat Jaya yaitu Min Seong untuk menjadi saksi dan diminta berbohong saat rapat di sekolah dan drama pun dimulai. Min pun menjelaskan bahwa Jaya sering membuli dan memukuli temannya. Mendengar hal itu Jaya pun menjadi kecewa terhadap apa yang dibicarakan teman baiknya yaitu Min Seong. Tapi dibalik itu Jaya pun tahu kalau Min sedang diancam. Ayah Jaya pun memohon kepada kepala sekolah agar Jaya tak dikeluarkan dari sekolahannya. Namun usaha itu sia-sia. 그런 거 아니라니까? 이런 일은 내 외고도에 있었던 거 아닌가? 이 학교는 뭐 귀족만 다녀요? 잘 앉아 있어. 올 수도 없고. 가난한 게 죄인가요? Setelah dikeluarkan dari sekolahan, Jaya pun berbicara kepada ayahnya. Kenapa selalu orang-orang miskin seperti kita yang menjadi korban? 그나마 남은 자존심마저 버려야겠어. 이 잘난 사람들 속에서 살고 싶어? 그렇게 살고 싶냐고! Jaya yang tak bersekolah pun akhirnya bekerja di sebuah minimarket milik temannya. Saat bekerja, tiba-tiba datang Hisun untuk meminta maaf dan Jaya menjelaskan kalau dirinya akan baik-baik saja. Faktanya Jaya telah melaporkan hal tersebut ke Departemen Pendidikan. Yejung yang mengetahui kalau dirinya dilaporkan tak terima dengan hal tersebut. Ia pun memutuskan untuk balas dendam. 여학생들 사이에서 일어난 일이거든요. 하지 않게 조용히 처리하세요. Singkatnya Jaya yang sedang berulang tahun pun didatangi teman-teman kelasnya. Namun bukannya merayakan ulang tahun Jaya, malah digenjot teman-teman satu kelasnya secara bergiliran. Anjir, lu bayangin bro itu berapa orang? 와, 검사해보면 되지. 뭐 하는 거야? 안 놔! 야, 고민경. 뭐야? 술 많이
Setelah digenjot, Jaya pun diancam akan menyebarkan videonya kalau tidak mencabut tuntutannya. Pada akhirnya Jaya pun mencabut tuntutannya. Namun karena video itu belum dihapus, setiap saat Jaya dipaksa melayani mereka yang mempunyai videonya. Bahkan Jaya diperlakukan seperti mainan oleh temannya sendiri. Jaya yang semakin tertekan pun akhirnya mengajak ayahnya pulang ke kampung halamannya. Namun karena dagangan ayahnya sedang laku keras, ayahnya pun menjelaskan kalau dirinya sudah terbiasa dengan keadaan kota. Jaya yang stres pun hanya bisa pasrah dan menuliskan isi hatinya ke buku miliknya. Setelah menuliskan isi hati dan kisah pedihnya, Jaya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Ayahnya pun membaca buku milik Jaya yang membuat dirinya merasa kesal hingga kolesterolnya naik. Ayahnya yang mengetahui kalau anaknya telah terbuli tak terima dan akan membalas dendam. Tapi tiba-tiba Min pun datang dan menjelaskan semua yang terjadi. Hal itu pun membuat ayah Jaya semakin darah tinggi. Esoknya terlihat Min yang sedang meminta Yejung dan teman-temannya untuk meminta maaf kepada keluarga Jaya. Namun sia-sia, malah Min dijauhi dan dicaci maki. Tiba-tiba ayah Jaya pun datang dari belakang untuk menyiram muka Yejung dan temannya menggunakan air keras. Singkat cerita, ayah Jaya pun berhasil meringkus para lelaki yang sudah menggenjot anaknya. Mereka pun dibunuh dengan cara yang sadis, namun tidak dengan si Yejung. Yejung dibawa ke danau dan dipaksa untuk menelan kail yang besar dan diceburkan ke danau. Emam-mam. Setelah selesai balas dendam, ayah Jaya pun memutuskan untuk bunuh diri. Karena kebahagiaan satu-satunya yaitu si Jaya sudah meninggal dunia. Tamat. Film yang cukup menguras air mata kalau kalian nonton filmnya secara langsung. Dan sekian dulu dari saya, semoga kalian terhibur untuk bisa mudah memahami alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena video ini hanya sekedar hiburan. See you the next video and goodbye.